Dengan Pak siapa, Pak? Setiawan. Saya panggil Mas Wawan. Jadi supir ini Supir per sini. jurusan mana, Pak? Sekarang ini Jakarta Denpasar. Sudah berapa lama? Maksudnya gimana Jadi tuh? supir. Jalan Denpasar apa supir? Jadi supir dan jalan Denpasar. Waduh, Denpasarnya ini baru 3 tahun, sebelumnya jalannya ke Palembang. Jalur Sumatera sama Denpasar lebih enak mana, Pak? Kalau sekarang enak dua-duanya, tapi kalau jarak sekarang lebih enak Palembang karena tol gitu. Kalau dulu lewat bawah lebih macet kan, jauh gitu kan. Kalau sekarang kita berangkat itu paling sekitar 9 jam, 8 jam dia nyampe Palembang sekarang. Kalau suka duka jadi supir apa, Pak? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya itu kalau misalnya penumpangnya penuh dapat bonus, nah itu lo senang gitu kan. Nah, dukanya kalau penumpang sepi bonusnya kecil gitu aja. Kalau berangkat ada supir pengganti atau Ada supir 2, semua Kramat Jati itu pakai supir 2, double connect 1. pergantiannya gimana? Pergantiannya sepanjang rumah makan, berhenti di rest area rumah makan kita ganti gitu. Berapa kali sejalan ganti? Kalau Denpasar itu gantinya dari sini kita dari sini nanti kita berhenti di KM 130 sekali ganti. Yang kedua nanti kita ganti lagi di Sragen 2 kali. Yang ketiganya kita ganti lagi di Situbondo. Berarti 3 kali pergantian supir. Kalau ke Palembang? Kalau ke Palembang cukup 2 kali. Karena Palembang sekarang ini lebih dekat. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih lewat bawah, lintas bawah. Itu makan waktunya kita misalnya berangkat dari Jakarta jam 12 sampai di Palembang itu minimal tuh jam 6, jam 7. Angker nggak sih, Pak, kalau cerita-cerita itu jalur Palembang atau nggak Kalau Denpasar? Palembang tuh angker, Sumatera itu lebih kejam daripada Pulau Jawa. Kenapa angker itu? Karena gini, kalau di Pulau Jawa ini apa ya, orangnya tuh masih ada unggul lah, kalau orang Jawa ngomong masih ada perasaan hatinya gitu. Kalau di Sumatera sana itu kejam, kejamnya tuh ya banyak begalnya juga gitu. Oke, jadi angkernya lebih ke begal segala macam itu. lebih ke begal juga. Pernah, Pak? Pernah, dulu saya waktu di Lorena pernah. Apa yang dilakukan oleh Dulu begal-begal? kalau di begal itu rata-rata biasanya itu penumpang, dia tuh nyamar jadi penumpang, beli tiket. Jadi beli tiket sama dia di dalam tasnya itu dia pakai ada bensin, disiram bensin. Penumpang itu kan sepanjang jalur tuh dia duduk di belakang sampai depan. Disiram bensin, Siram bensin. Jadi Akhirnya? kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya penumpang dipretelin semua, barang-barangnya apa segala macam. satu bis. Satu bis. Kalau sekarang antisipasinya gimana, Pak? Kalau sekarang menurut saya ya, sejak ini bukannya masalah apa ya, sekarang ini tol udah ada, namanya begal-begal gitu udah nggak ada lagi, Pak. Udah aman, Ya. udah aman, jalan Sumatera itu udah aman, udah enak. Kalau bicara mistisnya, apa masih ada, Pak? Kalau mistis dari dulu tuh Sumatera tuh banyak mistis. Di mana, Terutama Pak? di daerah Lampung, apa Lahat, banyak sekali mistis.
Apa contohnya ya? Contohnya kayak rumah angker yang di Terbanggi besar. Kalau kita masuk ke Bandar Jaya, sebelum lewat Bandar Jaya itu ada namanya jalan Terbanggi besar. Itu yang mau arah ke sana ke unit 2. Itu ada rumah 01 itu. Rumah 01 yang di pinggir jalan kanan itu rumah angker itu. Itu sering ada penampakan, sering. Pernah lihat, Pak? Kalau penampakan tuh bukannya pernah lihat, sering gitu kejadian seperti itu. Makanya sering kejadian. Apa? Gitu. Seperti apa penampakannya? Ya penampakannya itu ya seperti rumah kosong tapi ada lampunya nyala. Terus kita kadang-kadang kayak nabrak sesuatu tapi mobil juga nggak apa-apa, nggak luka nggak apa, gitu berhenti. Gitu. Sering terjadi. Oh jadi kalau ngelewatin daerah situ udah tahu ya Pak ya? Udah tahu. Jadi kalau dulu zamannya masih jalan Sumatera saya jalan lewat situ tuh harus konvoy. Janjian tuh di rumah makan berhenti dulu. Berarti itu ada 3-4 mobil berhenti bareng-bareng lewat situ. Masanya rawat. Selain di situ? Nah itu di Bukit Kemuning juga ada. Di Bukit Kemuning tuh pas turunan Bukit Kemuning itu kalau ada arah lintas barat ke arah Prabu Muli dia itu. Di situ ada makam situ. Jadi makam tua. Katanya sih bekas apa ya, orang diperkosa, dibunuh, dibuang ke situ. Akhirnya dia ngintayangin orang-orang terus. Ada yang numpang di bis itu nggak Pak? Kalau masalah penumpang lebih kadang-kadang gitu tuh sering kejadian. Dulu waktu masih jalan Las Roban ya, belum ada ya. Jadi kalau waktu dicek gitu penumpangnya ada yang kurang, kadang-kadang penumpang udah pas kita gitu lewat Las Roban kurang penumpangnya, itu sering kejadian gitu. Itu kejadian mistis namanya di mobil itu sering. Terus akhirnya mensiasatinya? Karena kita udah terbiasa ya biasa aja, kalau hilang ya udah gitu aja, karena udah dicek sama kondektur sama kontrol kan, ya udah kita anggap biasa aja, berarti udah memang orang naik aja iseng nggak apa gitu aja. Nanti balik normal lagi setelah sampai tujuan? Normal lagi, itu biasa kayak gitu. Oh gitu Pak. Jadi lu ngurusin angker gaib Sumatera sama Jawa sama aja? Atau kalau saya bilang di Pulau Jawa ini masih indah, maksudnya masih aman. Kalau di Sumatera ini dulu lebih parah, ngeri. Gaibnya tuh masih banyak. Sedangkan saya udah bertahun-tahun jalan Sumatera aja, itu sering kesasar. Jadi kesasarnya gini, kita jalan nih, ini kita tahu setiap hari jalan sini, tapi kita sebetulnya perasaan kita jalannya udah bener ini, jalan kita yang kita lalui setiap hari. Ternyata kita dibuang ke sawah-sawah itu udah biasa, kayak kejadian di Blora itu saya anggap wajar. yang nyasar ke sawah segala macam? Itu udah wajar, itu wajar. Sadar-sadar pas sudah jauh dari tujuan Pak? Iya, biasanya sadar-sadarnya kalau misalnya kena lubang apa kan mobil kaget, duak gitu baru kita sadar gitu. Biasanya gitu. Oke, terakhir Pak, kalau siasatin cara nggak ngantuk di malam hari itu gimana sih? Kalau supir-supir biasanya Pak? Paling kalau yang suka ngerokok apa ngopi gitu aja, kalau pakai cemil-cemilan kayak saya kan, saya siapin aja kan kayak gini kan, kuaci gini kan, jalan jauh kan, ya saatnya gitu aja. Senjata rahasianya biar nggak ngantuk. Rahasianya itu aja udah. Tapi pernah nggak sih Pak ngantuk banget seperti itu? Kalau udah biasa ya jarang ngantuknya, kecuali udah kita nggak biasa ya, sebenarnya nggak biasa ya ngantuk. Kalau kita udah biasa sih, perjalanan 8 jam plus gitu udah biasa. Jadi lebih enak jalan siang atau malam Pak? Kalau buat saya enakan malam. Karena Malam kita apa ya, nggak kena sinar matahari gitu kan. Kalau kena sinar matahari itu cepet ngantuknya gitu kalau buat saya. tapi kalau malam lebih banyak bisnis ya Pak? Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Kalau ke Bali, angker juga jalur Bali? Kalau Bali ada sebagian tempat yang angker tuh ada di Bali. Di mana? Bali? Misalnya kita ngomong dari ini ya, dari Python dulu ya, dari Python ya, Probolinggo itu kan Python pembangkit listrik itu kan rawan itu. Di situ tikungan Python tuh rawan. Dulu kan pernah mobil kebakaran yang mati kan tahun berapa itu? Tahun 80 kan. Di situ kan kebakaran satu bis mati semua. Di Python, terus di situ Bondonya tuh masuk Bajul mati. Nah, itu juga rawan. Apa penampakannya di sana? Itu sering ada penampakan di situ. Jadi kayak udah apa ya? Ya kayak orang lewat jalan selat nyebrang, hilang. Kadang-kadang kita perasaan kita lagi bawa mobil malam itu ada mobil kencang dari depan. Kita kayak mau nabrak kita ngelak. Mobilnya nggak ada. Itu sering kayak gitu tuh kalau malam. Tapi tahu nggak sih kalau tanda-tanda seperti itu? Oh ini penampakan, ini bukan. Ya apa ya? Nggak tahu lah kalau begitu tuh kita nggak tahu. Cuman sekilas karena kita udah terbiasa ya udah anggap biasa aja. Jadi di mana-mana sebenarnya ada ya Pak? Iya, karena terbiasa sih, udah terbiasa kayak gitu ya udah. Siap-siap. Oke, cukup Pak. Terima kasih banyak Oh, Pak. ya. Selamat jalan dan hati-hati di tujuan. Ya.
Oke, siap. Hati-hati. Yuk.